Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada SH Figuarts Boba Fett versi serial The Mandalorian. Jujur, gue udah nunggu banget figur ini dari kemunculan teasernya di tahun lalu. Sedangkan waktu gue cari, yang open PO bener-bener minim. Akhirnya gue bisa dapat ketika seller langganan gue Zerit open PO di awal bulan, tepatnya sesudah item ini rilis. Bisa kalian cek seller ini di Tokopedia ya. Langsung aja kita bahas dari boxnya dulu. Tampak depan ada window besar yang memperlihatkan figur dan aksesorisnya. Star Wars The Mandalorian, since emang kemunculan pertama Boba Fett versi ini di serial tersebut. SH Figuarts, Boba Fett, logo Tamashii Nations, dan Bene Spirit. Tampak kiri seperti ini, ada stiker hologram original Tamashii Nations, kanan ada foto Boba Fett, dan ada logo Disney+, atas seperti ini, bawah kontak info, belakang beberapa referensi foto artikulasi, gimmick, dan warning. Langsung aja kita buka, tapi kali ini dari samping. Kita dapat background dari Slave One. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. 3 pasang spare tangan, 2 efek booster jetpack, 1 jetpack, 1 extra missile, 1 efek missile, 1 extra holster, 1 blaster pistol, 1 double E3 carbine rifle, 1 efek hologram, 1 head sculpt Boba Fett, dan 1 figur Boba Fett repaint. Kita bahas dari aksesorisnya dulu. Spare tangan kita dapat 3 pasang ekstra di sini, terbuka, menggenggam, menunjuk. Secara sculpt sudah sangat rapi, bagian punggung tangan terlihat ada sculpt berbentuk segitiga seperti Dinjarin punya, yang dipaint hitam polos. Sedangkan untuk jari jemari dicat menggunakan warna coklat. Sudah akurat dan rapi banget ya. Kekurangannya adalah tidak ada tangan dengan trigger finger. Lebih parah dari Hasbro malah ini ya. Jadi waktu pegang senjata paling memungkinkan menggunakan yang sedang menunjuk ini. Lanjut ke 2 efek booster untuk jetpack. Di sini justru yang dilepas itu bagian exhaust pipe-nya, yang menurut gue lebih mudah dilepas pasang dengan cara seperti ini. Untuk sculpt, jujur gue sih ngerasa belum ada yang oke banget sejauh ini ya. Mewakili yes, tapi untuk bener-bener seperti efek booster, nope. Untuk warna, gue lebih prefer gradasi antara merah dan kuning. Sedangkan di sini transparan dari kuning ke putih. Semestinya ada sedikit warna orange di dekat mulut exhaustnya biar kelihatan lebih dramatis. Tapi untuk paint job lainnya seperti lining kuning di sini, dot merah di sini dengan silver di sekelilingnya, dan bagian bolt di sini itu sangat rapi banget. Kemudian ini dia jetpack Boba Fett yang sudah dicat ulang menjadi hijau dari yang sebelumnya berwarna kuning, biru, dan silver. Hal pertama yang menarik perhatian gue adalah ini. Sculpt di sini adalah tambalan dari jetpack Boba Fett yang kena hajar oleh Han Solo di Return of the Jedi. Gue suka kalau ada detail macam ini diaplikasikan pada figurnya. Paint job jelas oke banget, peletakan warna merah, lalu warna kuning, di sini juga ada. Sampai bagian kecil seperti pada exhaustnya ini dicat dengan rapi yang juga terdapat pada efek boosternya tadi. Warna silver pada part-part kecil di sini juga rapi, dan ini detail untuk missile-nya. Dan tentunya ada weathering berwarna silver di sini. Gua suka banget sama jetpack ini. Untuk tampak sebaliknya kurang lebih seperti ini. Adapun 1 extra missile, ini adalah missile yang dipakai oleh Cobb Vanth saat armor Boba masih digunakan olehnya. Entah kenapa di-includekan di sini, karena di serialnya pun sejak armor ini kembali ke tangan Boba, missile versi ini sudah tidak ada karena sudah ditambahkan oleh Cobb Vanth. Ya, tapi bonus, siapa yang menolak, ya nggak sih? Sculpt dan paint jobnya sudah sama persis dengan aslinya. Lalu di sini dapat efek asap untuk missile yang baru saja ditembakkan. Nantinya dipasang antara missile dan jetpacknya. Secara sculpt gua cukup suka. Warnanya masih transparan dari kuning ke putih, meski lebih kuning ketimbang efek booster jetpack. Nah ini perbandingannya. Tapi tetap gua prefer kalau ada sedikit sentuhan warna orange atau merah di sini. Extra holster ini untuk pengganti holster yang ada di sabuk Boba. Jadi SAF punya cara sendiri yang cukup aneh untuk peletakan blaster pistolnya. Di mana holsternya yang sudah menempel pada sabuk adalah versi pistol yang tidak bisa dilepaskan dari holsternya. Jadi kalau kalian ingin pasangan pistolnya di tangan, holster ini kudu diganti dengan yang ini. SAF kurang bisa memanfaatkan ya di bagian ini. Kenapa nggak bikin seperti versi Hasbro aja, di mana penguncinya ini bisa dilepas pasang. Nah untuk bagian ini, gue bisa bilang pemborosan ya. Meski secara sculpt dan paint job ciamik. Blaster pistolnya bagus banget sculptnya. Sampai detail-detail kecil pada bagian ini dan ini, yaitu baut-bautnya, sudah di sculpt dengan baik dan tentunya warnanya juga keren. Pada bagian body,
totally menggunakan gunmetal color, dan untuk gripnya sendiri menggunakan warna coklat. Bisa dibilang untuk paint job sudah sesuai dengan aslinya. Oh ya, bagian ini bukan bocel atau mispaint ya, dan gue demen banget sama detail mungil di grip ini. Kecil, tapi rapinya po. Double E3 Carbine Rifle, senjata ciri khas dari Boba Fett ini, sama gak kalah detailnya sama blasternya tadi. Jujur aja ini detailnya udah beda tier sih, keren banget, kecil mungil, tapi keren parah. Kalian bisa lihat tekstur di gripnya, baut di sini, kemudian detail di bagian belakang, detail dari scope-nya juga keren banget. Betapa amazingnya bagian dekat trigger ini, SH Figuarts mampu mempresentasikan kedetailannya dengan super maksimal. Paint job masih sama, warna gunmetal aja, dan warna kayu untuk di gripnya. Next ada hologram untuk ditancapkan ke armor lengan sebelah kiri Boba. Efeknya bagus sih menurut gua, keren. Ada tulisan-tulisan yang sepertinya ini bahasa Orbes, bahasa umum dari Star Wars Universe. Coba, kalian bisa terjemahkan tulisan ini apa? Secara sculpt dan paint job, gue ngerasa ini sudah cukup oke, so no complaint. Nah, masuk ke bagian penting di sini, head sculpt dari Boba Fett. Di sini masih versi belum sehat ya, jadi masih ada bekas-bekas luka di kepalanya. Menurut gue agak sedikit off ya. Masih ada kemiripan memang dengan Temuera Morrison, tapi gue rasa yang bikin off itu karena bentuk matanya sih. Ya nggak sih, jadi kelihatan agak sedikit aneh. Satu, matanya itu seperti gede sebelah. Kedua, yang sebelah sini ngadep ke depan, yang sebelah sini seperti ngarah ke sebelah sana. Dan gua cek di internet, orang lain pun mendapat yang serupa. Jadi memang dari sananya seperti ini ya. Bagian putih-putih di atas ini udah cukup blend, tapi yang di samping wajah ini kayak kurang ngeblend, jadi terlihat seperti lagi dicoret-coret aja mukanya gitu. Cuma setidaknya paint job wajah tidak glossy seperti versi The Black Series. Dan ini dia Boba Fett dengan versi armor yang sudah di-repaint. Gagah banget ya. Ini versi kemunculannya di The Mandalorian, bukan di The Book of Boba Fett ya guys. Karena ada perubahan outfit lagi di serial tersebut. Perbedaannya apa saja? Nanti kita sekalian bahas per bagian ya. Kita mulai dari helmetnya dulu. Di sini ada dent atau penyok yang terlihat jelas. Dan penyok ini sudah ada sejak kemunculan Boba pertama kali di Empire Strikes Back. Nah, entah kenapa alasannya, tapi at least konsistensi dent ini di semua kemunculannya sampai ada di figure ini pun patut diacungi jempol. Ingat, even the smallest detail makes the difference. Sculpt rapi dan crisp banget. Dari bagian depan, kemudian visornya, sculpt seperti panah kanan kiri di atasnya, rangefinder, dan engselnya semuanya cakep. Paint jobnya sih nggak usah ditanya, semuanya rapi, tegas, dan seperti garis-garis di sini, ini rapi banget. Dan ada lecet-lecet di sini yang tentunya bikin kelihatan lebih real. Turun sedikit ke bawah untuk scarfnya, menggunakan bahan plastik jadi berupa sculpt, tapi lipatan dan kerutannya terlihat natural. Terlihat oke banget dalam peletakannya. Masuk ke bagian torso, yang bikin gue jatuh hati sama armor terbaru Boba adalah bagian baju yang didapat dari Tusken Raider tepat di bawah armornya ini. Jadi Boba menyelipkan shoulder padnya di bawah jubahnya. Bagian inilah yang bikin outfitnya terlihat cakep. Kalau yang sebelumnya, baju dalam Boba yang berwarna krem abu lebih mirip baju teknisi yang banyak kantongnya. Dan seperti biasa, SH Figuarts menyelipkan plastik di sini supaya tidak bergesekan antara cat atas dan cat ini. Jadi kita lepas torsonya untuk lepasin si plastiknya. Untuk armornya, sesudah repaint jadi mulus, cuma tetap dikasih weathering di bagian ujung-ujung partnya berwarna silver. Sculpt dengan warna merah di dada sebelah sini, kalau di serial itu ada lightingnya. Logo di sebelah sini juga tetap ada. Penyok-penyok pada armor di sculpt, dan titik berbentuk segitiga di bawah sini juga ada. Detailnya ampun ya, suka banget. Shoulder pad kuningnya juga oke, dan yang sebelah kiri lengkap dengan simbol mitosaurnya. Beltnya nggak kalah bagus, sculpt pada bagian seperti tali-tali sini, tegas terlihat dari ulir-ulirnya. Pouch-pouchnya di sculpt dengan rapi, begitu pula dengan lubang-lubang di beltnya, serta pack berwarna gold di sini. Kepala beltnya juga berwarna gold, cuma sepertinya ada mispaint ke sebelah sini sedikit. Digosok-gosok hilang kali ya. Nah, perbedaan untuk versi The Book of Boba Fett adalah pouch-pouch ini, yang mana nantinya berubah menjadi jajaran peluru untuk senjata Boba. Armor tangan kanan berwarna merah, dengan paint job pada part-part kecil berwarna hitam, dan di sini juga ada yang berwarna silver. Kemudian ada selang yang aslinya terhubung dengan bagian jetpack.
Bisa dilihat ya, detailnya cakep banget. Kemudian tangan yang terpasang di sini adalah tangan yang sedang mengepal. Armor tangan sebelah kiri juga sama, detail banget, seperti mini roket dengan detail yang memukau. Perpaduan cat antara silver, gold, dan hitamnya juga manis banget. Di bagian depan juga ada detail berwarna silver kecil-kecil. Begitupun dengan bolt dan detail dari flamethrowernya. Masuk ke skirt, menariknya di sini SHF menggunakan bahan kain yang berlipat. Ada pada bagian depan dan belakang. Menurut gue sih ini udah sangat-sangat bagus. Untuk holster ternyata punya strap yang terikat pada bagian paha. Dan belt ini tersambung pada holsternya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Celananya pun bagus, kesan kerut jatuhnya. Dan untuk bagian knee pad atau pelindung lutut masih menggunakan yang lama. Dan di sini mini roketnya di sculpt dan dicat dengan rapi. Bagian ini biasa digunakan para cowboy zaman dulu, disebut dengan chaps. Berwarna hitam, cakep banget, apalagi dengan sculpt garis-garis di depan sini, lengkap dengan kerutan-kerutannya. Ini juga nantinya di versi The Book of Boba Fett berubah warna menjadi kecoklatan, dan celananya pun nanti udah nggak seperti ini lagi, tapi lebih fit. Sepatunya masih menggunakan versi klasik ya, dengan garis-garis di atas sepatunya, dan bagian sol sepatunya pun di sculpt dengan rapi. Overall, oke banget. Saatnya masuk ke sesi artikulasi. Kepala tentunya bisa 360 derajat. Menunduk dikit banget karena terhalang scarf. Menengadah juga sama. Kalau mau lebih bebas, bisa caranya dengan lepas bagian scarfnya. Tapi kalau dilepas, menurut gua jadi kurang keren ya jadinya. Rangefindernya juga bisa diturunkan seperti ini. Tangan terangkat sejauh ini bisa 360 derajat. Ada sedikit butterfly joint di dalam. Bicep bisa 360 derajat. Sebelah kanan juga bisa, tapi karena ada selang jadi agak susah ya. Siku ditekuk sejauh ini. Telapak tangan bisa 360 derajat. Ada hinge juga. Torso tentunya bisa 360 derajat. Crunch minim banget. Ke belakang juga minim. Sender kanan sedikit, sender kiri sedikit. Kaki ke depan sejauh ini. Kemudian pada part joint di bagian bawah SHF zaman now seperti ini. Jadi bagian atasnya ada yang terpisah, lumayan membantu kita untuk bermain-main dengan artikulasinya. Ada swivel juga pada bagian paha. Kaki ditekuk sejauh ini, swivel pada bagian sepatu. Ke depan segini aja, ke belakang juga sedikit, dan bagian depan jari yang bisa ditekuk seperti ini. Split! Cukup jauh ya. Nice! Tampak depan figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Tinggi figur ini di sekitar 15,5 cm. Sekarang untuk pemasangan aksesoris. Untuk efek pada misol, tinggal dicabut aja. Pasang di sini. Kemudian kepala misalnya tinggal tancapkan ke dalam sini. Kurang lebih jadinya seperti ini. Begitupun juga dengan efek boosternya. Ingat yang ada dot merahnya ini menghadap ke bagian luar. Tinggal tancapin aja. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk hologram bagian ujungnya seperti ini. Tinggal masukin aja ke lubang sebelah sini. Pasangnya pelan-pelan ya. Tada! Untuk holster tinggal cabut aja pegnya dari strap di kaki. Kita pasang lagi dengan yang kosong. Tekan sampai rapat. Dan untuk bagian bawah tidak perlu ditancapkan pegnya karena tidak ada lubangnya. Dan holster yang kosong ini bagian atasnya tertutup. Untuk bagian kepala tinggal cabut aja. Tinggal tancapkan saja. Nah, seperti ini. Dan untuk jetpacknya sendiri tinggal tancapkan seperti ini. Cukup kuat ya, gak gampang lepas. Saatnya berpose ria. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Atau kalau kalian punya stand, bisa seperti ini. Dan ini perbandingan dengan The Black Series. Dan ini perbandingan head sculpt dengan The Black Series. Menurut kalian, better yang mana coba? Saatnya masuk ke sesi penilaian. Detail secara keseluruhan oke banget, tapi tegas sampai part-part kecil juga di sculpt dengan bagus. But bagian mata dari head sculptnya aneh, jadi gue kasih nilai 4,5. Paint job hampir semuanya oke, cuma efek-efeknya aja yang gue kurang srek. Sama bagian head sculpt ada garis-garis putih di wajah yang agak kurang blending. Gue kasih nilai 4,5. Aksesoris menurut gue sudah cukup banyak dan ada yang unexpected macam hologram. Nah cuma efek flamethrowernya malah nggak ada. Padahal itu termasuk ciri khas dari senjata boba.
jadi gue kasih 4,5. Artikulasi sudah cukup oke, jadi gue bisa kasih 5. Price. Nah, kalau udah SHF Star Wars, rasanya jarang ya yang masuk Indo gak nyentuh harga juti-juti. Gua beli ini bundling dengan SHF Din Djarin, dan kalau nggak salah Boba Fett ada di harga 1,4 jutaan. Masih worth sih menurut gua, so skornya 4,5. Total skor keseluruhan adalah 4,6. Menurut gua, SH Figuarts mampu memberikan produk Boba Fett terbaik di kalangan scale 1/12 saat ini. Tapi sayangnya, untuk head sculpt ternyata belum bisa semaksimal itu hasilnya. Dan trigger finger pun nggak ada. Padahal itu salah satu poin termudah. Untuk holster juga sama, cukup aneh kalau sekelas Tamashii Nations gak bisa bikin yang compact seperti versi Hasbro. Overall keren, tapi sebenarnya masih bisa lebih lagi. Kita tunggu aja SH Figuarts Boba versi The Book of Boba Fett. Oke guys? Oh, untuk kalian yang mau takis, terakhir saat pembuatan video ini, gua cek di Zerit tinggal tersisa SHF Din Djarinnya aja yang ready stock. Coba aja cek di seller-seller favorit kalian atau coba cari di e-commerce seperti Topet dengan berbekal benchmark harga kurang lebih dari yang gue dapat, oke? Sekian dulu video unboxing gue kali ini, semoga memberikan info sekaligus menghibur kalian semua. Boleh bantu dengan like, comment, share, dan subscribe supaya update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching, see you on the next video, God bless you all, bye!